Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita 2 minggu yang lalu mengenai takhrijul hadis, kemudian pengertian takhrijul hadis, tujuan, manfaat, serta sejarah takhrijul hadis. Apa itu pengertian dari takhrijul hadis? Takhrijul hadis itu adalah mengeluarkan atau menunjukkan tempat asli satu hadis, serta kita perlu mengeluarkan sanad dan matannya, dan untuk mengetahui nilai atau martabat dari hadis tersebut. Misal begini, ada salah satu hadis yang kita tidak tahu dari mana asal muasal hadis ini, apakah dari hadis Sahih Bukhari kah, atau diakah Sahih Muslim, atau yang lain-lain. Jadi salah satu tujuan dan guna dari takhrijul hadis ini adalah untuk mengetahui tempat atau sumber asli hadis tersebut. Karena saat ini kan banyak beredar hadis-hadis yang kita tidak tahu asal muasal hadis itu dari mana. Bahkan kita sendiri pun tidak pernah ketemu mungkin dengan kitab hadis yang asli. Misal kitab Sahih Bukhari, pernah nggak kita ngelihat langsung kitab itu? Nah, kita mungkin hanya ketemu dengan Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, hanya seperti itu, hanya penggalan-penggalan saja. Tapi kita tidak tahu dan tidak pernah melihat bagaimana sih aslinya buku tersebut, seperti itu kan. Nah, jadi kegiatan takhrijul hadis ini salah satunya manfaatnya adalah untuk itu ya, untuk mengetahui dari sumber-sumber asli satu hadis. Baik, mungkin kalian boleh baca pengertian takhrijul hadis, kemudian tujuannya serta sejarahnya. Di sini Umi melanjutkan kepada metode takhrij hadisnya ya. Nah, jadi ada beberapa metode untuk melakukan kegiatan takhrijul hadis, yang mana yang pertama adalah takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Nah, kita harus mengetahui nama dari salah satu sahabat yang meriwayatkan satu hadis. Misal nih hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, kira-kira siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu, begitu. Nah, misalkan sahabatnya Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Nah, jadi ketika kita sudah tahu siapa sahabat di dalam silsilah sanad hadis tersebut, maka kita cukup mengambil salah satu sahabat saja dan kita bisa mencarinya pada kitab-kitab masanid namanya. Masanid itu adalah kitab-kitab musnad yang mana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat itu secara tersendiri gitu ya. Lalu kemudian bisa juga kita cari pada al-ma'ajim atau mu'jam itu artinya kamus, sesuai dengan abjadnya ya, misal dari alif sampai ya, dia harus berurutan. Kemudian bisa dilihat pada kitab-kitab al-atraf. Nah, adapun kelebihan metode ini adalah bahwa proses takhrij dapat dipersingkat, tentu dapat singkat karena kita cukup hanya mengetahui nama sahabat saja begitu. Akan tetapi ada kelemahannya. Ini tidak dapat digunakan dengan baik apabila nama perawi yang hendak diteliti tidak diketahui. Misalkan ada hadis yang dia hanya menunjukkan matan saja, tidak ada sanadnya, maka kita bingung nih kemana kita harus mencari rumus untuk mentakhrij hadis ini begitu kan, sementara yang dibutuhkan hanya nama satu sahabat saja. Nah, seperti itu. Jadi ini metode yang pertama, kekurangannya ya. Lalu ada metode kedua, takhrij hadis berdasarkan permulaan lafaz hadis. Nah, ini awal dari lafaz hadis itu kita harus tahu. Misalnya hadis laisa syadidu bisur'ati, maka awal lafaznya itu adalah laisa asyadidu atau laisa. Nah, nanti anak-anak bisa lihat pada kamus yang dikarang oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi juz 4, yang mana bunyi secara lengkapnya itu adalah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi.
Itu contoh hadis yang telah ditakhrij memakai metode permulaan lafaz hadis. Baik. Kemudian adapun kitab-kitab yang membahas mengenai metode ini silakan dibaca. Di sini ada 3 ini ya. Ada 3 unsur. Kemudian metode ini mempunyai kelebihan dalam hal memberikan kemungkinan yang besar bagi seorang mukharrij untuk menemukan hadis-hadis yang dicari dengan cepat. Akan tetapi, metode ini juga mempunyai kelemahan, yaitu apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz pertamanya sedikit saja, maka akan sulit untuk menemukan hadis yang dimaksud. Jadi, kalau kita hanya mencari kata-kata laisa, maka akan timbul banyak hadis yang diawali dengan kata-kata laisa. Nah, atau laisa syadidu. Laisa syadidu nanti kemungkinan lebih sedikit yang sama redaksi hadisnya seperti itu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian takhrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Nah, misalnya Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, kata-katanya apa kira-kira yang dia masyhur? Misal Bunyal Islamu al-Islamu. Maka kita bisa mencari kata-kata al-Islamu di pada buku yang dikarang oleh seorang orientalis bernama Arinjan Fensing, lalu kemudian juga dilanjutkan oleh Arinjan Fensing, seorang orientalis berkebangsaan Belanda ya, yang nama kitabnya itu adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Nah, nanti di situ pada mu'jam itu akan ditunjukkan, misal kita cari kata-kata al-Islamu. Nanti di bawah kata-kata al-Islamu itu akan terdapat beberapa rumus seperti ini, misalkan ada bacaan di situ ba dan kho yang artinya adalah Bukhari. Nah, Bukhari, lalu kemudian dia menyebutkan kaf, huruf kaf saja yang artinya kitab. Kaf 1, kitab pertama, kemudian huruf ba 2 yang artinya adalah kitab pertama pada bab kedua, seperti itu. Nanti akan saya contohkan, akan saya tunjukkan videonya insyaallah pada lain waktu ya. Lalu kemudian silakan dibaca kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada takhrij berdasarkan tema hadis. Nah, jadi sesuai dengan temanya, misalnya temanya apa nih? Tentang Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah hatta al-akhir. Maka kita juga bisa melihat dalam kitab Miftah Kunuz As-Sunnah. Ya, sama yang seperti yang di atas, karangan Fensing, yang mana kitab itu mencantumkan 14 kitab hadis yang terkenal dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim sampai kepada Tabaqat Ibnu Sa'ad. Nah, dan dilanjutkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk menjelaskan dari mu'jam ini ya. Kemudian yang kelima adalah takhrij berdasarkan status hadis. Status hadis. Metode ini memperkenalkan satu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Apakah statusnya qudsikah, masyhurkah, mursalkah, dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara status hadis, mungkin kalau status hadisnya hadis sahih, kita bisa mencarinya pada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan dia hadis qudsi, nah kita bisa mencarinya pada kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbar
Muta'athirah yang memuat hadis-hadis mutawatir karya Suyuti. Jadi kitab Al-Azhar Al-Mutanathirah ini khusus memuat tentang hadis-hadis mutawatir. Jadi kalau misalkan kita menemukan hadis mutawatir katanya, kita bisa mencari di kitab Al-Azhar ini untuk meyakinkan apakah benar betul-betul hadis tersebut mutawatir ya nilainya. Nah, kemudian ini nih, takhrij berbasis software hadis. Nah, sekarang ini takhrij hadis tidak hanya kita langsung mencari atau terjun kepada kitab aslinya. Ada juga yang berbasis software hadis ya. Sesuai dengan zamannya, hadis juga mengikuti perkembangan. Misal yang pertama, hadis ensiklopedia Al-Kutub At-Tis'ah. Nah, jadi hadis ensiklopedia ini juga merupakan salah satu cara kita untuk mentakhrij hadis dengan mudah ya, tanpa kita harus punya buku aslinya. Tetapi ada kekurangan dari cara takhrij berbasis software hadis ensiklopedia ini, yang mana ini tidak bisa dijalankan kalau dia Windows 7 ke bawah. Jadi paling enggak ya Windows 7 ke atas. Kita bisa lihat tampilannya kan seperti tampilan Windows lama ya kan. Nah, dulu saya juga pernah pakai ini tapi tidak terlalu sering sebab saya rasa kurang lengkap. Kemudian ada namanya Maktabah Syamilah. Nah, ini Maktabah Syamilah ini adalah merupakan program populer yang banyak digunakan berbagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki library berisi ribuan kitab dan referensi. Jadi ada banyak kitab di sini ya, ribuan. Jadi dulu saya kalau kuliah, kalau ada kegiatan mentakhrij hadis, saya selalu pakai Maktabah Syamilah. Dan seorang muhaddis atau seorang pengkaji ilmu hadis, dia harus punya aplikasi ini di laptop masing-masing. Jadi kalau sekarang Maktabah Syamilah ini bisa memakan sekitar 20-an giga kalau punya saya ya. Tapi kita mudah untuk mencari siapa nama perawinya, kitabnya apa, kemudian bagaimana silsilah rawinya, seperti itu. Jadi lebih mudah mencarinya. Cuma kita memang tidak ketemu langsung kan dengan kitab hadis ini. Nanti akan saya tunjukkan di laptop saya ada. Lalu kemudian hadis web 5.0 merupakan software hadis lengkap bahasa Indonesia dikembangkan oleh Sofyan Effendi. Nah, ini bisa dilihat nanti ya pada di web kalian, di HP kalian ya. Oke, sampai di sini. Nah, lalu saya juga punya aplikasi yang bisa untuk lebih mudah kita, tidak harus menggunakan laptop tapi menggunakan HP. Nah, jadi nanti dari HP kita bisa download dari Play Store. Di situ kita akan bisa lebih mudah untuk mentakhrij hadis. Nanti akan saya tunjukkan pada video selanjutnya ya. Jadi ini pembahasan kali ini mengenai metode-metode kita dalam mentakhrij hadis. Baik, nanti boleh bertanya apa yang kurang kira-kira ya, boleh ditanyakan di grup atau Japri Umi langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.